Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Sebelumnya Bapak ingin menanyakan, apakah ada yang mahasiswa yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Oke, baik. Coba dikondisikan dulu sampah-sampahnya atau dibawa lacinya, ada nggak sampah-sampah yang berserakan? Bersih, Pak. Bersih, Pak. Ini tolong dikondisikan ya, jangan ada sampah-sampah yang bertebaran, agar kondisi kelas kita lebih kondusif. Baik, Pak. Oke. Baik, tolong ketua kelasnya membimbing doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya Bapak ingin menanyakan nih, apa sih motivasi kalian untuk pergi sekolah? Untuk belajar, Pak. Untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu. Ada lagi? Ya, Pak. Aduh, lihat Bapak. Ya, Pak. Oke, boleh ya. Jadi kita ini pergi sekolah untuk mendapatkan ilmu ya, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bisa memberikan sesuatu yang baik lah untuk Indonesia ini dan agama Islam yang kita cintai ini. Oke. Sebelumnya ada nggak yang ingat materi yang telah Bapak ajarkan sebelumnya? Tentang kerajaan Ada yang ingat? Oke, baik. Sebelumnya Bapak telah menjelaskan tentang teori masuknya Hindu-Buddha ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Bapak ingin menanyakan nih sebelumnya, anak-anak sendiri tahu nggak sih menurut kalian nih di Indonesia sendiri ada berapa sih agama yang diakui? Coba sebutkan. Oke, benar ya anak sekalian. Jadi kita itu dulu emang menganut kita tuh ada 5 agama, tapi seiring berjalannya waktu tambahlah 1 agama baru yaitu Konghucu. Oke, menurut kalian nih apa sih agama yang mayoritas di Indonesia? Nah, oke baik. Anak-anak sendiri ada nggak sih yang agamanya Muslim atau Muslim semua nih? Alhamdulillah, baik. Izin kalau misalnya ada yang Muslim, Bapak izin ya, tidak menyatukan sesama yang lain, oke? Oke, kalian tahu nggak sih agama Islam ini masuk ke Indonesia itu bagaimana sih prosesnya? Jalur perdagangan, Pak. Benar. Ada lagi yang bisa menjawab? Melalui jalur perdagangan, Pak, yang dilalui orang Arab ketika mereka berdagang dan penyebarannya itu mereka lakukan ketika saat mereka itu lagi berdagang. Oke, benar ya. Jadi masuknya Islam ke Indonesia itu melalui perdagangan dan beberapa dampaknya yang lain. Oke. Jadi Bapak sendiri kita ini akan belajar tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Kita belajar sambil bermain, nanti kita akan bermain ya. Oke. Oke, sekarang Bapak akan membagikan soal pretest untuk kalian semua ya. Jadi Bapak harap kalian bisa menjawab dengan sungguh-sungguh ya, anak-anak. Oke. Ini buat kalian berdua, ini cowok-cowok. Ini buat kalian. Pak, ada siapa? Oke. Pak, sudah siap, Pak.
Ini saya kumpul ya. Waktunya udah habis. Oke, yang pertama itu kita akan belajar tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia adalah sebuah proses yang kompleks, melibatkan berbagai alur dan berbagai cara. Yang pertama itu ada beberapa teori nih anak-anak. Yang pertama itu ada teori Gujarat. Teori Gujarat sendiri dikenal dengan teori masuknya Islam melalui bangsa India yang melalui perdagangan. Mereka itu berdagang memasuki kawasan di Nusantara pada saat itu, membawa rempah-rempah dan tekstil yang mereka hasilkan di India sana. Awalnya mereka memang hanya berdagang di Indonesia, anak-anak. Tetapi seiring berjalannya waktu mereka itu mengajarkan nih apa yang mereka percaya, apa yang mereka lakukan. Seperti ini, ada pedagang dan pembeli. Pembeli tersebut menanyakan, apa sih yang kalian lakukan sehari-hari, ritual apa sih yang kalian lakukan sehari-hari, dan pedagang tersebut mengatakan kami menganut kepercayaan Islam dan kami yang melakukan ini adalah sholat, mengamalkan puasa dan mengamalkan sedekah dan berbagai hal baik sebagainya. Oke, selanjutnya ada teori Mekah. Teori Mekah sendiri berpendapat bahwa pada abad ke-7 Masehi terdapat bangsa Arab nih yang telah bertebaran di pesisir barat Sumatera. Mereka percaya bahwa bangsa Arab sendiri melakukan musafir ke berbagai daerah dan mereka sampailah ke Indonesia. Mereka mengajarkan agama Islam nih ke berbagai wilayah di Indonesia. Setelah itu tidak hanya itu, teori ini juga disepakati oleh Buya Hamka. Buya Hamka sendiri membenarkan bahwa teori ini sangat valid, anak-anak. Beberapa bukti pendukung mencakup lisan tunggal yang tertulis dengan nama Syekh Nuruddin serta catatan sejarah lainnya. Yang ketiga ada teori Persia nih, anak-anak. Teori Persia sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam menjelaskan masuknya Islam di Indonesia. Banyaknya kegiatan-kegiatan Islam yang sama dengan bangsa Persia, seperti peringatan Asyura pada tanggal 10 Muharram. Tradisi-tradisi ini mencerminkan ajaran Persia dan kesamaan dengan bangsa Indonesia serta kaligrafi mereka. Terakhir ada teori Tiongkok. Teori Tiongkok di sini menekankan kontribusi pedagang Muslim dari Tiongkok dalam penyebaran Islam di Indonesia. Memang teori ini tidak terlalu kuat, tetapi banyak berpendapat bahwa bangsa-bangsa Tiongkok sendiri mengajarkan kepada kita dalam berdagang serta mengamalkan agama mereka. Jadi banyak masuknya Indonesia sendiri banyak dari jalur perdagangan, entah itu dari bangsa India, bangsa Tiongkok, bangsa yang lain. Oke. Dan proses masuknya Islam ke Indonesia ini bukan hasil dari satu jalur tunggal, melainkan merupakan kombinasi dari berbagai pengaruh budaya dan perdagangan yang berasal dari beragam belahan dunia. Oke, selanjutnya nih ada cara penyebaran agama Islam di Indonesia, anak-anak. Penyebaran agama Islam di Indonesia ini banyak prosesnya. Yang pertama adalah perdagangan. Perdagangan sendiri menjadi salah satu faktor yang paling kuat dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Perdagangan sendiri datang seperti Bapak jelaskan tadi, entah itu bangsa Tiongkok, bangsa India, datang ke Indonesia ini melalui perdagangan. Mereka tidak hanya berdagang seperti Bapak bilang, mereka juga menyebarkan apa yang telah mereka percayai dan mereka anut. Jalur-jalurnya sendiri, yang pertama adalah Aceh. Aceh menjadi tempat yang sangat vital dalam penyebaran agama Islam. Selanjutnya ada Makassar, Banjarmasin. Para pedagang ini berdialog dengan penduduk setempat, menjelaskan prinsip-prinsip Islam serta berbagai contoh praktik keagamaan yang mereka jelaskan kepada masyarakat lokal. Selanjutnya ada aspek pendidikan. Aspek pendidikan juga memiliki peranan yang kuat.
dalam penyebaran Islam di Indonesia, pendiri pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia menjadi garda terdepan dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Bapak dan anak. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar agama, tetapi juga sebagai pusat pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan. Di sini santri mempelajari Al-Quran, hadis dan berbagai budaya-budaya Islam lainnya yang mereka sebarkan seluruh penjuru Indonesia, serta berbagai disiplin ilmu yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan ini, generasi muda diajarkan untuk memahami dan mengamalkan apa yang telah mereka dapatkan selama di jenjang pendidikan tersebut. Oke, selanjutnya ada perkawinan. Ada yang tahu nggak nih bagaimana sih proses perkawinan tersebut sendiri menjadi menjadi sebuah faktor untuk masuknya Islam di Indonesia? Ada yang bisa jawab? Perkawinan? Mungkin ketertarikan dengan bangsa-bangsa asing yang datang ketika berdagang. Oke, bisa jadi. Jadi ceritanya tuh para pedagang tersebut datang ke Indonesia nih. Mereka juga menyebarkan agama Islam, tetapi juga seperti namanya cinta. Cinta tersebut telah menyebar kepada bangsa lokal. Seperti para pedagang dari India atau Tiongkok datang ke Indonesia, wajar-wajar saja mereka suka kepada wanita-wanita lokal. Jadi mereka menikahkan wanita lokal dan membuahi keturunan. Dan banyak pedagang muslim menikah dari perempuan lokal ini. Ajaran Islam seringkali diajarkan kepada anak-anak mereka nih, wahai anak-anak. Jadi ketika mereka punya anak, mereka itu langsung mengajarkan agama Islam. Jadi tidak ada lagi yang simpang siur. Jadi mereka telah masuk ke agama Islam dan mereka juga menyekolahkan dan membuat dan memasukkan mereka ke tempat pengajian yang berafiliasi dengan agama Islam. Oke. Selanjutnya dengan pengaruh politik. Pengaruh politik juga tidak dapat diabaikan ya anak-anak. Dalam proses penyebaran Islam di Indonesia, banyak penguasa lokal yang memeluk Islam seringkali mendorong rakyatnya untuk mengikuti agama tersebut. Contohnya nih, ketika ada pemimpin atau raja pada suatu tempat, mereka juga mengikuti itu agama yang pemimpin tersebut anut. Bukan berarti mereka masuk Islam karena pemimpin, tapi mereka bentuk solidaritas kepada pemimpin. Jadi mereka mengikuti apa yang telah diajarkan dan pemimpin tersebut pasti mengajarkan agamanya kepada rakyat-rakyatnya. Jadi secara tidak langsung mereka telah belajarlah apa yang diajarkan oleh pemimpin mereka. Selain itu, penguasa muslim seringkali membangun hubungan diplomatik nih dengan negara-negara luar dan memperkuat posisi mereka secara politik dan ekonomi. Oke, selanjutnya kita akan belajar nih dampak masuknya Islam di Indonesia. Apa sih dampak Islam di Indonesia? Mempengaruhi faktor apa nih misalnya? Ada yang bisa jawab? Sosial, Pak. Benar. Jadi ada 3 faktor yang kita harus belajar pada hari ini. Yang pertama itu ada faktor budaya. Faktor budaya sendiri sangat berpengaruh pada bangsa Indonesia. Contohnya, di sini terjadinya perpaduan antara tradisi lokal dengan tradisi Islam, melahirkan tradisi baru yang kaya dan menarik, seperti contoh seni arsitektur masjid yang ada di masjid-masjid di Indonesia. Belum tentu arsitektur tersebut dimiliki oleh masjid-masjid negara luar. Seperti ini, ada seperti atap bertumpang dan serambi-serambi yang belum tentu ditemukan di negara lain. Selain itu, sastra, karya-karya seperti hikayat dan syair yang memisahkan nilai-nilai Islam serta sejarah lokal dan menjadi bukti nyata bahwa budaya Islam berinteraksi harmonis dalam masyarakat di Indonesia dan tetap menghormati akar tradisi mereka. Bukan berarti budaya Islam tersebut masuk ke negara Indonesia, tidak berarti budaya asli lokal dihilangkan. Tapi kalau bahasa anak Gen Z sekarang collab atau fit, jadi digabung tradisi tersebut atau budaya tersebut. Dan selanjutnya ada di bidang sosial. Kedatangan Islam. Nah,
Bentar. Oke. Di bidang sosial, kedatangan Islam mengubah struktur masyarakat secara mendalam. Sebelum Islam hadir, masyarakat Indonesia itu atau masyarakat lokal menganut sistem kasta nih anak-anak. Ada yang paham nggak sih sistem kasta itu bagaimana? Ada yang paham? Ayo, sistem kasta ada yang paham? Oke, benar. Perbedaan antara golongan kaya dan miskin. Pada masa sebelumnya tersebut banyak orang kaya tapi selalu menindas orang miskin dan menganggap orang miskin tersebut budak atau rakyat jelata. Nah, pada masa Islam itu sistem tersebut dihapuskan karena menurut Islam semua manusia itu sama, tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Oke? Ajaran Islam dengan penekanannya pada kesetaraan di hadapan Tuhan mulai mengikuti sistem kasta tersebut. Hal ini juga menciptakan kondisi terbentuknya komunitas Muslim di berbagai daerah di Indonesia yang terorganisir dan saling mendukung. Dalam konteks ini, ulama dan tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama berperan dalam pilar masyarakat, memberikan bimbingan spiritual kepada pendidikan dan kepada agama. Masyarakat pun mulai mengadopsi nilai-nilai sosial baru seperti solidaritas dan kepedulian terhadap masyarakat yang lain, yang tercermin dalam praktik sedekah seperti bantuan kepada kaum duafa dan kaum yatim piatu. Dalam Islam tersebut sangat menekankan bersedekah kawan-kawan, anak-anak sekalian. Dan di faktor sosial ini menimbulkan kesetaraan kasta. Nggak ada lagi yang kasta tinggi, yang kasta bawah. Bahkan pada masa Islam orang-orang kaya tersebut lebih banyak untuk bersedekah kepada kaum duafa, orang-orang yang tidak berkecukupan dan yatim piatu. Mereka menyumbangkan hasil harta mereka. Dan pada sektor ekonomi, perubahan juga terlihat dengan terbentuknya jalur perdagangan baru sebagai dampak dari interaksi antara pedagang Muslim dan masyarakat lokal. Para pedagang tersebut tidak hanya membawa barang dagangan, tapi juga ide-ide baru nih, ide-ide baru yang mereka bawa ke Nusantara mengenai cara berbisnis dan sistem ekonomi Islam. Pada masa sebelum datangnya Islam di Indonesia, sistem ekonomi tersebut belum terstruktur dan banyak penipuan-penipuan yang telah terjadi. Dan pada masa Islam telah memasuki wilayah Indonesia, ekonomi Islam menjadi tumpuan lah untuk ekonomi di Indonesia. Rute perdagangan yang sudah ada sebelumnya pun semakin berkembang seiring meningkatnya permintaan yang memperkuat interaksi ekonomi antar pulau di Nusantara serta membangun jaringan perdagangan internasional yang saling menguntungkan. Dengan demikian, Islam tidak hanya mempengaruhi aspek spiritual, tapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Secara keseluruhan, kedatangan Islam di Indonesia telah membawa perubahan budaya lokal serta melahirkan tradisi baru yang kaya dan beragam. Transformasi sosial tersebut mengarah pada penghapusan sistem kasta, pembentukan komunitas Muslim yang telah solid, sementara pertumbuhan ekonomi membuka peluang baru bagi interaksi perdagangan yang lebih luas. Semua perubahan ini menunjukkan bahwa kehadiran Islam bukan hanya sekedar untuk berdagang, melainkan juga untuk membawa agama Islam itu menjadi lebih baik di mata dunia. Oke, selanjutnya ada peninggalan dari setiap teori ini. Pada teori bujaran ada beberapa peninggalan yang kita harus ketahui. Yang pertama itu ada peninggalan batu nisan di Sampura Pasai dan batu nisan Sultan Malik As-Saleh. Selanjutnya ada batu nisan Maulana Malik Ibrahim. Yang selanjutnya ada catatan Marco Polo dan selanjutnya ada inskripsi tertua di Indonesia. Pada teori Mekah sendiri ada perkampungan Islam di pantai barat Sumatera ya. Dan selanjutnya ada makam Syekh Rukunuddin, kerajaan Sampura Pasai dan bukti dari sumber sejarah Tiongkok. Oke, selanjutnya ada teori Persia. Seperti yang telah Bapak sebutkan tadi nih, teori Persia tersebut sangat menganut
10 Muharram yang telah kita ikut di masyarakat Indonesia. Seni kaligrafi, budaya Tafot, penggunaan gelar syah, manuskrip kuno, serta teori Tiongkok Raden Patah. Teori Tiongkok ada Raden Patah, Masjid Gua berarsitektur Tiongkok, catatan sejarah perpindahan masyarakat Muslim Tiongkok, serta gelar-gelar pada Raja Demak. Seperti kita ketahui nih, pernah nggak sih kalian melihat masjid-masjid tapi bangunannya seperti apa? Tempat-tempat pura-pura di Cina. Pernah nggak sih kalian melihat? Itu adalah bukti bahwa bangsa Tiongkok pernah mendatangi ke Indonesia. Oke, baik anak-anak. Jadi Bapak akan menampilkan salah satu video untuk memperlancar proses pelajaran kita hari ini ya. Iya, Pak. Oke, semuanya memperhatikan ke depan ya. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh.
Ya, kata. Ini merupakan masa terbesar di Mesir dan juga Arab. Selain alasan kesana masa, Wilhelmka juga melihat bahwa gelar raja-raja sang perkasa adalah Al-Malik, Syekh atau Khan seperti yang terjadi di Persia dan India. Di samping itu, pada abad ke-13 telah terdapat ulama Jawa yang mengajarkan tasawuf di Mekah. Meskipun didukung oleh beberapa bukti, teori Mekah juga memiliki kelemahannya. Salah satunya yaitu kurangnya fakta terkait peranan bangsa Arab dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia, sehingga teori Mekah masih dianggap lemah keberadaannya dan melahirkan teori yang keempat, yaitu teori Cina. Teori yang terakhir yaitu teori Cina yang mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara yaitu pada abad ke-7 dan dibawa oleh para sahabat Cina yang sudah dikenal sebagai budaya Indonesia. Karena dari negeri Cina ini sudah beragama Islam, kemudian dibawa agama Islam ke Nusantara. Maksudnya agama Islam di Indonesia itu dipercaya bertepatan dengan banyaknya migrasi orang Cina Muslim ke negara Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang pada umumnya kebanyakan memasuki daerah Sumatera dan Nusantara yang terjadi pada abad ke-9 Masehi atau tahun 879 Masehi. Teori Cina ini juga didasarkan oleh beberapa bukti. Yang pertama, banyaknya jumlah pendakwa yang berasal dari keturunan Cina dan memiliki pengaruh yang besar pada bangsa Kerajaan. Kerajaan sendiri merupakan bangsa Islam pertama yang ada di Pulau Jawa, sehingga hal tersebut menjadi faktor besar dalam teori ini. Terdapat pula penjelasan mengenai Kesultanan Demak yang didirikan oleh Raden Batak yang merupakan keturunan dari Cina. Bukti yang kedua yaitu terdapat pada masjid di beberapa kota di Indonesia yang memiliki arsitektur Cina, seperti contohnya Masjid Cengho di Surabaya yang kaya akan ornamen Cina. Laksamana Cengho sendiri percaya sebagai seorang penjelajah Muslim Cina yang turut melibatkan Islam di Nusantara. Selain itu, adanya catatan penulisan gelar raja-raja Islam yang ditulis dengan menggunakan istilah Cina. Meskipun didukung oleh beberapa bukti, teori Cina juga memiliki kelemahannya yang membuatnya dikenal oleh beberapa ahli. Asalnya, teori Cina tidak menjelaskan awal masuknya Islam ke Nusantara. Teori Cina hanya menjelaskan peranan Cina dalam pemerintahan yang memuat bukti-bukti Islam telah datang ke Nusantara. Berdasarkan kehidupan yang terdapat teori masuknya agama Islam ke Nusantara, walaupun semuanya memiliki bukti masing-masing, tetapi dari fakta tersebut memiliki kelemahannya, sehingga masih banyak hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencari fakta dan teori terkait bagaimana yang pertama kali diberikan agama Islam ke Nusantara. Mungkin cukup sekian yang bisa saya. Oke, sekian dari video yang telah Bapak tampilkan. Benar ya? Jadi seperti itulah proses masuknya teori Islam di Indonesia. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan KPD untuk kerja kelompok yang telah dibagikan tadi. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, soalnya ada di sini. Yang kelompok pertama ada apa dampak dari masuknya Islam terhadap budaya dan penyebaran Islam di Indonesia. Yang kedua, apa dampak dari masuknya Islam terhadap keadaan sosial di Indonesia. Oke, pada setiap kelompok ini yang KPD-nya. Ini untuk kelompok selanjutnya, kelompok 2 ya. Ini ada kelompok, ini dari kelompok 1, ini dari kelompok 2, ini soalnya. Ini soalnya. Ya, kelompok 2. Ya, bisa. Baik semuanya, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soalnya itu apa dampak dari masuknya Islam terhadap budaya dan penyebaran Islam di Indonesia? Jawabannya itu banyak budaya tercampur dengan agama Islam seperti budaya pesiju, maulid dan perayaan lain-lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apa dampak dari masuknya Islam terhadap keadaan sosial di Indonesia?
Jawabannya tidak ada lagi sistem kasta di Indonesia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak ingin kalian kita bangun semua ke depan, kita main game, wahai anak-anak. Ayo semuanya Bapak tolong untuk maju ke depan. Ayo anak semuanya. Oke. Seperti yang telah Bapak sampaikan kemarin, kita membagi dua tim. Kita bagi dua tim ya. Yang cowok sebagai kapten atau sebagai ketua kelompok. Oke. Sudah dibagi, sudah rapi, hadap ke sini ya semuanya. Oke, pada kapten tersebut Bapak akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan sendiri harus dijawab kalau kalian dan harus cepat. Kita akan mengadakan lomba kecil-kecilan nih. Ada nih. Oke. Ada lagi tuh. Oke. Ada di situ. Coba tes dulu. Oke, bisa. Ada kalau angkat tangan deh dari belakang ah. Oke. Oke udah satu dulu ya. Yang pertama dulu, baru yang soal yang kedua. Oke. Oke 1, 2, 3. Cepat. Coba. Oke, kita kasih videonya anak-anak. Tulis ya kelompok. Kalian kelompok 1. Makanya kalian harus cepat. Kalau enggak dari duluan kelompok orang. Kalau betul. Kalau salah berarti salah mereka. Oke, yang kelompok 2 coba tulis. Kita belum tentu betul ya kelompok yang pertama. Kalau kelompok pertama salah berarti kelompok 2 benar. Oke. Belum Bapak bilang ya. Ada pertanyaan satu lagi nih. Oke semuanya. Oke, udah siap? 1, 2, 3. Kita akan melanjutkan proses pembelajaran. Dua kelompok lagi, Bapak akan kasih materi ya. Bapak akan masih kasih materi buat dua kelompok tadi untuk kalian buat makalah minggu depan ya. Makalahnya nggak usah yang gimana, tapi yang penting kalian tuh paham apa yang telah Bapak ajari. Oke, jadi kapten sebelah sini. Kapten, ini perwakilan dari sebelah sini.
Oke, minggu depan Bapak mau pokoknya semua materi telah ada. Baik Bapak. Semua materinya sudah Bapak di situ. Kalian jadi kerjasama ya, kita kelompok. Bapak sangat berterima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah mengikuti proses pembelajaran dengan Bapak. Bapak harap dengan adanya proses pembelajaran hari ini menjadi keberkahan, ilmu yang baik, ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak semua. Amin. Oke, selanjutnya Bapak ingin menguatkan dan memberitahu bahwa materi yang kita materi yang Bapak ajarkan hari ini sangat penting untuk diketahui karena kita beragama Islam, harusnya kita harus lebih mengetahui dan mendalami bagaimana sih proses masuknya Islam ke Indonesia. Proses masuknya Islam ke Indonesia itu tidak sembarangan langsung ada. Bahkan orang-orang dahulu mengatakan Islam itu belum langsung masuk di Indonesia. Tapi ada agama yang sebelumnya sudah ada di Indonesia. Yang seperti diketahui agama Hindu atau Buddha. Nah, dengan masuknya agama Islam di Indonesia merubah semua yang telah kita ada. Kalau misalnya seandainya Islam nggak masuk Indonesia, mungkin kita belum tentu beragama Islam. Jadi, sebuah keberkahan buat kita ya anak-anak. Oke. Selanjutnya Bapak ingin menanyakan nih, siapa yang bisa kasih kesimpulan? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang telah Bapak ajarkan? Ya, Pak. Oke, silakan Adin. Jadi Pak, untuk masuknya Islam ke Indonesia itu ada 4 teori yang terdiri dari yang pertama itu ada teori Mekah, kedua bicara, ketiga ada Persia, dan keempat ada yang namanya teori Tiongkok. Oke, terima kasih Adin yang telah menjawab. Jawabannya sudah benar. Oke, kedepannya Bapak akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, ya. Oke, selanjutnya, bagaimana sih perasaan kalian hari ini setelah belajar dengan Bapak? Baik, senang Pak, bahagia, gembira Pak. Alhamdulillah, semoga kita minggu depan bisa berjumpa kembali ya. Amin. Ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menanyakan yang telah Bapak ajarkan tadi? Oke, kalau tidak ada, Bapak akan menutup kegiatan yang telah kita mulai dari pagi hari ini. Silakan kepada ketua kelas memimpin doa. Bismillah.